kalau itu Pak, om botak Pak, gimana Pak? DC Pak. Kalau itu cari makan udah jelas itu. Itu demi konten dia supaya langsung popularitasnya naik. Makanya minta waktu dia mau konversi, waktu mau syahadat kan minta di live kan. Dia minta sendiri di live kan. Nah, itu udah kelihatan lah konten dah. Itu demi popularitas kalau itu Cari jelas. makan sama istri, Pak. Iya lah. Itu udah kelihatan banget. Ya, tema kita hari ini adalah Om Deddy Corbuzier ternyata suka self service. Haleluya. Tertawa jahat. Aduh, badan gede begitu ternyata suka self service. Aduh. Gimana apa kata dunia? Ketahuan deh. Untuk promosi ya. Iya si Om Deddy pagi-pagi ya bahas gua. Bahasnya apa? Si Paul kumisnya jelek, kurang asem nggak coba bayangin. Aduh, udah bagus ini bisa tumbuh. Lu menghina gua, lu penistaan lu, gila lu. Aduh, gua kutuk jadi kodok dalam tempurung juga lu. Botaknya peang. Iya masa ini udah bagus bisa tumbuh lu. Wah itu lu menghina kelemahan orang lain lu. Nggak boleh, di situ namanya head speech, di sini tuh namanya. Parah body shaming dia tuh. Iya. Sudah Masa jadi kumis penghuni surga Pak. masa kumis gua dibahas, coba bahas yang mutu dikit, masa bahas kumis gitu, bulu ketek kayak apa kayak kan. Bahas kumis, ampun tuang. Aduh, gua nggak minat sama lu, sorry Om. Ya lu sama si siapa itu yang dulu ngejar-ngejar dia, mungkin dia bolehlah minat lah. Siapa itu ya yang LL, lu cinta lu cinta, lu cinta, lu sama lu cinta aja deh, bang, jangan gua lah. Aduh, masa lu bahas kumis gua, gila lu, Dad. Aduh, apa kata dunia? Tapi ini prestasi ya. Gua ngalah. Tuhan Yesus. Soalnya Pak Paul, kumis itu kalau dipanjangin mirip kumis jengis kan Pak. Ini kumisnya om saya, empek cangkai sek. Aduh. Gimana? Prestasi baru berapa hari heboh tapi sudah bisa dimention sama seorang Deddy Corbuzier gitu loh. Loh, Deddy Corbuzier ini siapa? Saya enggak bangga dimention sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier ini, ya ampun tuang Allah. Si Deddy Corbuzier ini apa sih ya? Kalau kata ini Pak, kata YouTuber Pak, puncak dari prestasi YouTuber adalah masuk podcast Deddy Corbuzier. Enggak, saya bangga nanti kalau sampai Jokowi nyebut nama saya. Berarti semua pesan-pesan saya itu nyampe ke telinga Presiden Republik Indonesia. Wah, Amin. saya akan sujud 12 kali kepada Tikong Kongco sama Tikong. Saya akan sujud 12 kali sama Tikong Kongco kalau sampai Jokowi nyebut nama saya. Tapi hebat kalau nanti ternyata Pak Jokowi dia sebut secara spesifik nama Bapak Paul di pidatonya. Itu hebat tuh. Gimana Berarti kalau semua, karena saya tidak tahu ya apa Jokowi hanya pencitraan, tetapi saya yakin Pak Jokowi itu bukan orang yang omdo soalnya. Hanya kita tahu ya digembosin dan beliau nggak bisa apa-apa. Ya, jadi kalau sampai nyebut berarti dia ada di mimpinya dia. Kalau sudah ada di mimpinya dia, nanti cebong-cebongnya itu nanti bisa jadi kodok semua. Dan saya ubah jadi kodok dalam tempurung. Aduh, cuma nih kita bahas dulu ya si Deddy dulu ya, si Deddy bentar. Masih mau membahas jebakan Batman-nya. Iya, mas jebakan Batman ya, bentar. Oke, ini sekarang kita lihat yang ini dulu ya. Yang si kumis dulu, si kumis. Saya kan si kumis dibilangin kan kurang asem itu. Ini lama-lama bener si Deddy gua kutuk kodok dalam tempurung juga, lu ngaku-ngaku pintar ntar jadi kodok dalam tempurung ntar dia. Nih, bentar. Ini jangan ini ya, soalnya ini dia kan orangnya suka nge-copyright begitu kan. Nah, judulnya ini ya. Nanti kalau mau dukung saya, teman-teman, tolong tulisnya hidup Nabi ke-26, saya Nabi ke-20, saya Nabi ke-27 dan ya, oke jangan memaki ya. Nggak usah memaki, nggak usah ngatain juga si ini salah segala macam begitu kan. Kalau hidup Nabi ke-26 misalnya begitu nih. Terus tulis Joseph Paulusangnya salah lagi nih. Aduh, gua nggak demen kalau udah begini-begini. Itu khusus ya, kenapa pakai Z? Oh, itu ada sejarahnya itu. Ya,
Itu saya hasil dari tirakat itu, ya kan. Nah ini, Haleluya. tapi dia Karena di ngomongnya Jerman. begini masalahnya. Dia ngomongnya ini loh. Kelihatan nggak tuh teman-teman itu? Sebentar. Masa dia bahas kumis geblek? Aduh. Masa ngomong saya kumisnya jelek? Ya kan? Saya semalam tadi saya nangis bombay 2 jam loh tadi. Saya bilang ya ampun Dedet lu gila lu, gua nungguin kumis lagi setengah mati baru tumbuh lu bilangin jelek Dedet. Itu penistaan bener ya. Makanya tadi saya langsung sama Gus Yakut tadi. Iya, kemarin gua bilangin si Gus Yakut gendut ya. Kena karma gua nih. Dibilang kumisnya jelek sekarang. Aduh, untung gak dibilangin gendut ya. Haleluya. Nanti saya bagi Pak, saya bagi nanti, saya bagi. Iya. Aduh. Udah 525.000 K loh. Udah 500.000 loh yang nonton loh. Aduh, cari duit pakai kumis jelek. Aduh. Iya. Saya lihat dari Jawa Poskom. Ini ada kabarnya. KBRI Berlin ya yakin bakal pulangkan Paul Sam jika tertangkap di Jerman. Oh ya. Itu Jika bahasanya memang. jika tertangkap Jika di memang. Jerman. Jika tertangkap di Jerman tadi kan. Gini loh. Begini loh jawabannya. Ini yang paling penting ini loh kata kuncinya. Jika tertangkap. Nah masalahnya polisi Jerman pun tidak bisa tangkap saya, nggak ada haknya. Pesimis dong. Bukan, pokoknya polisi Jerman nggak bisa tangkap saya. Polisi di Jerman, polisi di Eropa, ya tidak bisa menangkap saya gara-gara ini. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Bukan masalah saya nantang, bukan. Gini loh. Nggak ada undang-undangnya. Nah itu dia, nggak bisa. Nanti terkelepasan. iya, jadi nggak, pokoknya itu nggak bisa ya. Jadi teman-teman kemarin ada hoax katanya, makanya saya ini live lagi kan, supaya saya live terus. Nanti kalau saya nggak live ya Anda berdoa saja buat saya. Kecuali hari Sabtu memang kita nggak live. Pokoknya kalau saya sampai nggak live, saudara berdoa buat saya supaya tetap murni dan konsisten. Tapi kalau saya masih live, berarti ya, saya live kan setiap pagi jam 5 pagi doa fajar, ya sore. Jadi bukan saya nantang, bukan ya kan, tapi saya juga nggak mau lari ya kan, saya juga tetap hadapin. Makanya saya undang wartawan ke sini masuk ke show. Duka bicara. Mas Duka. Iya Bapak. Halo. Videonya Pak. boleh nyalakan Kameranya videonya. lain. Mikrofonnya mati. Halo, ya. Ya. Kamu sebentar, ini harus jelas dulu dari wartawan mana? Ya, wartawan Koplat, Pak. Mas, dinyalakan mikrofonnya, Mas. Ini saya nggak bisa jawab lama-lama kali ya, Mas ya. Jadi nyalakan mikrofonnya. Ya, silakan. To the point ya, jangan muter-muter ya, karena saya Siap, Pak. harus tutup ininya, harus tutup. Silakan. Saya dengar ini Bapak, kependetaannya sudah diakui malam melintang ini saya dengar ya. Maksudnya diakui Tapi- malam melintang nggak jangan pakai Diakui bahasa dengan istilah-istilah karena nanti lama sekali, karena nanti bisa jadi miss. Nah, jadi gini, Ya, ini- ngomongnya langsung to the Pak. point supaya jangan jadi miss, ya supaya jangan jadi salah paham. betul. Nanti malah akhirnya nggak perlu, karena saya harus tutup. Harusnya saya udah janjian jam 4, saya udah terlambat. Kalau orang Jerman terlambat, gitu ya, Pak. iya, tolong, iya. Oh gini Pak, kan saya dengar Bapak seorang pendeta gitu, dan bilang percaya sama Tuhan Yesus, ya kan? Tapi kenapa seorang pendeta seperti Bapak yang banyak mungkin pengikutnya sampai bisa berbicara menghina agama Islam? Terus terang saya bukan agama Islam Pak. Yang mana yang saya menghina orang Islam, Pak? Dengan kata-kata Islam bangsat itu, Bapak masih ingat yang Bapak bicara atau gimana Pak? Oh, saya ingat, Pak. Ah ya itu, apakah pantas berbicara seperti itu dengan kata-kata seorang pendeta gitu Pak? Oh, Nabi Yeremia, Nabi Yeskel lebih keras lagi, Pak. Bilangnya bangsa bajingan lagi, Pak. Ya, Bedanya itu. apa? Nah, iya. Itu zaman kapan dulu Pak? Zaman Loh. apa itu dulu Pak? Jangan samakan zaman yang dulu sama zaman sekarang itu Pak. Karena Alkitab- seorang pendeta, dengerin dulu Pak. Kalau seorang pendeta berbicara seperti itu, tutup bahasanya, perkataannya yang menyinggung kata-kata orang lain atau menghina agama lain atau menyinggung perasaan orang lain, apakah pantas disebut seorang pendeta gitu? Aturannya di mana nggak boleh, Pak?
Emang nggak ada aturan, Pak? Nggak ada. Tapi sebagai Iya, manusia. stop. Oke, udah gini, kita stop punya dulu. aturan tidak, Pak? Stop ya. Jadi kalau kamu mau bicara aturan mana ya kan? Kalau di Eropa yang saya omongkan tidak menyinggung. Jangan. Gini Pak, kan Bapak berbicara tentang yang Oke, Indonesia stop. ini. Ya, kalau ngomong gantian. Kalau saya lagi ngomong jangan dipotong. Ya, kan saya sudah dengerin kamu panjang. Jangan dipotong. Kalau sepotong saya remove, kita selesai. Ya, kalau kamu mau cari gara-gara, ya jangan di sini ya. nggak lagi tempatnya nih kita nih ya. Jadi kalau saya lagi ngomong jangan di ini ya, jangan dipotong. Nah, ya, silakan mikrofon dinyalakan, tapi kamu dengar saya ngomong. Ya, kalau saya selesai, baru kamu ngomong. Gitu aturannya makanya ya. Jadi satu, kamu sudah bohong, ya. Jadi kamu bukan wartawan. Kedua, saya tidak pernah bohong. Saya selalu mengatakan kebenaran. Nah, kalau saya seorang hamba Tuhan, ya, saya hamba Tuhan, dan saya sudah katakan saya seorang nabi. Jadi seorang yang punya karunia kenabian, orang yang punya karunia kenabian, dia menyuarakan apa yang Tuhan suruh sama dia. Ya, di dalam gereja saya, aliran saya, kita percaya dengan mendengar suara Tuhan, dan saya mendengarkan apa yang Tuhan suruh sama saya. Siapa bilang zaman sekarang beda dengan zamannya Rasul Paulus dan zamannya Yesus? Rasul Paulus ngata-ngatain mereka ural berudak, sama. Tuhan Yesus berkata terkutuklah. Yang saya katakan nggak beda toh. Nah, kalau saya di Eropa, saya tidak melanggar hukum. Ya, kalau kalian di Indonesia kalian merasa sakit hati, itu urusan kalian. Kenapa kalian mengembangkan budaya sakit hati? Berarti agama sudah gagal mendidik kalian sehingga mudah sakit hati. Ya, saya tidak pernah berkata bahwa Islam bangsat. Ya, saya berkata agama bangsat. Oh iya, agama bangsat nggak cuma Islam doang, bahkan agama Kristen pun banyak. Jangan dipotong, jangan dipotong, jangan dipotong. Kamu nggak tahu aturan, ya. Makanya sekarang kan kamu tahu kan? Kamu saja sekarang kamu Kristen bukan? Aku Buddha, Pak. Nah, dah kamu bilang kamu Buddha, jadi jelas ya kan? Nah, saya kasih tahu kamu ya. Kalau kamu Buddha, ya, kamu mau ngatur-ngatur saya dengan cara agama saya pendeta. Ini aturan saya, ya. Tuhan saya suruh saya bicara. Nah, masalah kamu nggak suka itu urusan kamu, bukan urusan saya. Ngerti nggak? Sekarang kamu lihat semua orang Kristen di sini semua setuju dengan yang saya omongin. Kamu Buddha, kamu nggak setuju. Kenapa kamu atur-atur saya? Kamu Buddha. Kalau kamu nggak setuju, kalau kamu sakit hati, itu suka-suka kamu. Mungkin kamu sudah lama kebiasaan takut sama orang Islam. Kamu sudah di framing sama orang Islam untuk takut. Kamu Cina juga toh? Tionghoa toh? Boleh saya bicara ini, Pak? Nanti kamu Tionghoa bukan? Iya, saya Tionghoa. Iya, kamu terbiasa jadi minoritas. Kamu terbiasa untuk di framing, ditakut-takutin sama orang Islam. Tahu? Saya sudah hilang rasa takutnya. Saya bosan merasa takut. Kalau kamu takut, itu urusan kamu. Ya, kalau saya sudah nggak takut lagi. Udah, boleh saya bicara? nggak boleh, karena saya harus jalan sekarang. Lah, udah nggak boleh. berarti ini kesempatannya cuma untuk Bapak berceramah sama saya. Kamu kan tadi sudah ngasih tahu saya tahu maksud kamu. Kamu nanti balik muter-muter lagi ke sana. Apa yang Bapak bilang gitu, Pak? Kamu sudah baca, kamu saya takut gitu. Saya tidak pernah takut sama agama Islam. kenapa kamu tidak mau namakan muka? Lah, apa hubungannya dengan muka dengan? Berarti kamu takut. Udah, berarti kamu takut. Nah, iya dong, tambahkan muka dong. Iya, tambahkan muka dong kalau kamu bilang nggak takut. Jangan bilang saya takut sama orang yang menghina agama-agama lain. Tidak, Pak. Saya takut sama agama Islam. Tidak. Saya bertentang keras dengan Habib Rizik. Saya bertentang keras dengan Saya nggak urusan. Abdul Somad. Kamu mau ngomong apa sekarang? Sampaikan to the point. Saya harus jalan sekarang. Saya bukannya masalah, saya harus jalan sekarang. Saya setiap hari Kamis cuma 3 jam live-nya. Itu. Jadi jangan, Pak, jangan ini kayak memancing air keruh supaya terjadi keributan di Indonesia. Bapak mungkin enak merasa. Mengapa harus ribut? Mengapa harus ribut? Bapak tahu Indonesia mayoritas apa? Mayoritas Islam. Ya. Mengapa harus ribut? Bapak tahu tidak kejadian tahun 98? Bapak mau terjadi seperti itu? Mengapa harus terjadi tahun 98? Nah, Bapak berpikir tidak? Saya tanya. Itu tahun 98 pengajangan Cina gara-gara apa? Gara-gara apa? Saya tanya. Gara-gara apa? Saya tanya. Oh, gara-gara apa saya tanya kamu? Loh, kamu kok tanya saya? Banyak moneter dan perampokan uang itu sampai penggajangan di Cina. Jangan sampai gara-gara penghinaan agama yang mayoritasnya di Indonesia Islam itu jangan memperkeruh hingga membuat orang-orang memperhitungkan kembali kejadian-kejadian yang lama itu terulang kembali. Seharusnya orang Cina menuntut Indonesia. Goblok kamu. Goblok kamu. Goblok kamu. Ini seorang pendeta berbicara seperti goblok-goblok. Kamu memang goblok, saya kasih tahu kamu. Nih, saya kasih tahu kamu ya.
mengaku dengan Kamu diam. Kamu goblok. Kamu mau di-framing sama orang Islam. Kamu ditakut-takuti orang Islam. Seumur hidupmu kamu takut 98. Orang Islam sengaja bikin kamu takut. Bodoh kamu mau ditakut-takutin. Kamu harus lepas dari rasa takut. Itulah saya bicara. Kamu takut ketika saya bicara dengan keras. Bodoh kamu anak muda. Umur saya sudah hampir 50 tahun. Kamu anak kemarin sore, kamu tidak tahu rasanya seperti apa takut. Saya tahu rasanya takut. 98 saya ada di situ. Kamu ada di mana? Kamu anak kemarin sore tahu apa tahun 98? Saya ada di tengah-tengah 98. Kamu tahu apa tentang tahun 98? Keluarga saya ada yang jadi korban tahun 98. Kamu tahu apa tentang 98? Bodoh kau. Mau ditakut-takutin kau sama orang Islam. Ini saatnya untuk berteriak. Kalau ada orang Islam yang tidak berani, sampai ada orang Islam yang berani membunuh orang lain gara-gara omongan saya, berarti terbukti omongan saya benar bahwa agamanya Islam itu biadab. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Silakan dinyalakan mikrofonnya. Pak, saya bukan orang, kita bukan orang. Umur kamu berapa? Aku 39, Pak. Baru kemarin sore kamu tahu apa tahun 98? Tahun 98 saya sudah besar, Pak. Umur besar umur apa? Kamu ada di mana? Kamu tinggal di kota mana tahun 98? Saya di Makassar, Pak. Nah, kamu tahu apa tahun 98? Kamu nggak tahu apa-apa tahun 98. Aku kelahiran 82, Pak. Jangan cuma Bapak yang merasa tahu tentang kejadian tahun 98. Kamu tahun 98 tuh kamu masih pakai popok, nak. Aduh, kamu ngajarin saya tahun 98. Aku kelahiran 82. Paham tidak, Pak? Kamu tahun 98 masih pakai popok, nak. Aduh. Bodoh kamu mau ditakut-takuti 98. Udah cukup, kamu berikan informasi yang tidak baik. Udah cukup dah. Jadi, kalau Anda yang masih takut dengan tahun 98, Anda orang bodoh. Ya, saya kasih kata penutup begitu. Saya kasih kata bilang goblok kau. Kalau kau takut dengan kejadian 98, berhentilah merasa takut. Ya, berhentilah merasa takut. Ya, saya nggak punya banyak waktu buat ngeladenin yang beginian. Ya. Jadi saudaraku, itulah rasa takut. Nah, ini contohnya orang tadi ya. Saya nggak mau kasih, saya tidak mau spirit ketakutan itu disebarkan. Saya sudah kasih spirit keberanian untuk Anda semua. Kalau Anda masih merasa takut, bodoh sekali. Solusi bagi Anda duka supaya Anda tidak merasa takut lagi, jadilah orang Islam. Ya, nanti Anda nggak takut lagi. Ya, itu solusi buat Anda. Kalau Anda takut, Anda yang semua takut, jadilah orang Islam. Kalau Anda yang bosan merasa takut, sekarang berdiri bersama saya. Seru. Saya tidak suruh Anda untuk membunuh orang Islam. Saya suruh Anda untuk berdiakonia, bermarturia dengan keras. Ya. Anda yang penakut-penakut, ya silakan jadilah penakut. Tuh jilat tuh pantat orang Islam tuh sama kremi-kreminya. Haleluya. Gitu ya. Inilah suara kenabian buat kalian orang Indonesia. Kalau Anda masih takut, ya Anda yang rugi sendiri.